Puluhan mayat militer Cina tergeletak di Wuhan usai digempur habis-habisan oleh pasukan Indonesia. 第二，要发展，不要贫困。发展是破解各种难题、实现人民幸福的关键。我们要坚持把发展置于国际议程的中心位，凝聚促进发展、维护各国正当发展权利，培育全球发展新动能，构建全球发展合作体系，让发展成果更多、更公平地惠及每一个国家、每一个人，必将损人害己。我们要倡导开放包容，拆除阻碍生产要素自由流动的藩篱壁垒，维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，推动构建开放型，要合作不要对抗，面对层出不穷的全球性挑战。 Daerah Wuhan menjadi arena perang Angkatan Bersenjata Indonesia dan Angkatan Bersenjata Cina. Selama kurang lebih 100 hari, Cina mempertahankan daerah Wuhan karena menjadi salah satu daerah distribusi logistik militer Cina. Cina akhirnya menarik pasukan dari Wuhan karena sudah tidak kuat mengatasi gempuran pasukan Indonesia hingga banyak korban yang berjatuhan. Dikutip dari Konter Berita Indonesia, RIA Novosti Fan Yin, warga sipil yang berhasil diselamatkan, mengungkapkan jika ia melihat puluhan mayat militer Cina tergeletak di wilayah Wuhan. Militer Cina berhasil mengevakuasi warga sipil ke wilayah yang diduduki Indonesia. Pada hari Minggu, banyak penduduk sipil Wuhan dibawa ke Hainan, satu di antaranya adalah Fang Yin. Kami dibawa ke titik evakuasi dan dengan berjalan kaki, kami berjalan ke titik lain. 17 km melewati lumpur, ujar Fang Yin dikutip dari RIA Novosti. Hari sudah mulai gelap. Bulan muncul, kami ada di hutan, lalu saya bertanya kepada orang-orang, siapa mereka, milik kita atau itu? Tanya Fang Yin. Mereka, puluhan orang tergeletak di hutan, kata sumber itu. Pasukan Cina mundur dari Wuhan karena sudah banyak korban berjatuhan karena perang sudah berlangsung selama 110 hari. Seorang prajurit mengungkapkan, jika dirinya tidak cukup puas dengan perintah tarik mundur pasukan Cina, hal itu disebabkan perang sudah dilakukan selama 110 hari demi mempertahankan Wuhan. Apa alasan pemindahan pada saat kritis? Bagi Cina, ketika kami menghabiskan 110 hari tugas tempur di sini, kata prajurit tersebut melanjutkan. Meski begitu, prajurit itu tetap patuh dengan perintah dari pusat terkait dengan tarik pasukan Cina dari Wuhan. Saya seorang prajurit militer, jadi saya tidak akan mengomentari perintah Komando Pertahanan di Wuhan. Kami mengikuti perintah itu, ujarnya. Seorang Cina yang dilakukan baru-baru ini membuat amarah TNI memuncak, pasalnya di tengah invasi TNI di Wuhan. Cina lakukan hal menjijikan, yaitu menghujani TNI menggunakan bom kotor. TNI yang berada di pusat kota Wuhan saat ini sempat kesusahan menghindari bom yang ditembakkan oleh tentara Cina tersebut. Salah seorang jenderal TNI yang mendapatkan laporan dari anggotanya yang berada di Cina mengatakan, kami dikejutkan oleh serangan tiba-tiba Cina yang menembakkan bom kotor kepada kami. Beberapa personel yang berada di tempat mengalami luka-luka karena tidak sempat menghindari ledakan bom yang terjadi. Hal yang dilakukan Cina sangat menjijikkan bagi kami. Dilansir dari beijingnews.com, pemerintah Cina mengecam perbuatan TNI yang mengepung sebagian besar kota Wuhan, memaksa TNI mundur dengan serangan yang dilakukan tentara Cina setelah serangan Haikor dan sebagainya dengan sengaja. Kami ambil tindakannya menurut mereka adalah tindakan menjijikkan demi negara dan warga kami akan terus melakukan perlawanan kepada Indonesia jika TNI telah tetap tidak menarik pasukannya dari Wuhan, kata Menteri Pertahanan Cina. Cina memang sangat kesusahan menghadapi pasukan Indonesia yang tidak hanya menyerang secara langsung, juga melakukan serangan cyber kepada data pribadi, warga, dan sistem pertahanan negara. Panglima TNI Yudo Margono memberikan komando baru kepada anggotanya yang ada di medan pertempuran, tepatnya di kota Wuhan. Kita akan kirimkan 20.000 anggota lagi ke Wuhan untuk menghancurkan lab virus COVID yang ada di sana. Hal ini kita lakukan untuk antisipasi serangan Cina menggunakan senjata kimia kepada anggota TNI, kata Yudo. Perintah yang baru saja TNI dapatkan langsung disambut dengan semangat oleh anggota yang berada di Wuhan, dikarenakan mereka sangat emosi karena tembakan bom kotor yang dilakukan Cina kepada mereka. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto pun memberikan semangat pada TNI lewat wawancara yang dilakukan oleh CNN pada sore hari ini. Kita tidak boleh terus berdiam diri menyikapi serangan Cina tadi siang. Yang harus kita lakukan adalah bangkit dan menyerang, lakukan komando yang diberikan, laksanakan dengan baik dan habisi musuh-musuh kita, ujar Prabowo.
Dukungan dari mantan Denjen Kopassus sangat bersemangat untuk menghancurkan dan memberikan serangan balasan kepada Cina. TNI janjikan malam ini, lab virus COVID yang berada di Wuhan akan rata dengan tanah. Tanpa membuang-buang waktu, pasukan TNI melaksanakan tugas langsung. Kementerian Pertahanan Indonesia mengumumkan bahwa mereka berhasil melumpuhkan infrastruktur militer dan lab COVID di Wuhan, menaklukkan pertahanan mereka menurut laporan sejumlah kantor berita Indonesia. Hal tersebut membuat Presiden Cina bingung sekaligus marah besar. Menurut Xi Jinping, serangan TNI kali ini sangat membuat kami terpukul. Cina meminta bantuan pasukan dari Amerika Serikat untuk melakukan serangan balasan kepada Indonesia. Xi Jinping langsung mengambil tindakan atas serangan TNI ke lab COVID di Wuhan dengan cara meminta 10.000 pasukan malam ini. Kami saat ini sedang meminta bantuan kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kami minta 10.000 tentara infanteri, 100 tank, dan beberapa senjata untuk membalas serangan TNI di Wuhan, ucap Jinping di Beijing. Kehancuran massal nekat luncurkan tank Leopard pasukan Jerman. Jadi begini, sejumlah ledakan dilaporkan terjadi di Guangxi. Tidak lama usai Presiden Jokowi memerintahkan 30.000 pasukan elit utama mereka sebagai pembalasan kepada Jerman. Atas kalahnya 2 jet tempur milik Rusia, tim kami yang berada di sana melaporkan mendengar ledakan di kota tersebut. Ledakan keras terus-menerus terjadi, kata salah satu tim kami. Di sana, Jerman yang sebelumnya mendaratkan tank Leopard juga dikabarkan telah memobilisasi pasukan dan langsung memberikan serangan-serangan ledakan. Juga terdengar di provinsi tersebut yang berbatasan dengan kota utama. Dekatnya dengan tembok besar yang dimiliki oleh Cina, kata seorang saksi mata kepada Reuters, rentetan ledakan yang belum dikonfirmasi ini terdengar serempak tidak lama setelah Presiden Jokowi mengumumkan operasi militer khusus. Salah satu wilayah Cina yang dilindungi oleh Jerman setelah membuat keputusan untuk mengerahkan sebuah operasi militer ke timur Cina, kata Putin dalam pidato yang singkat dikutip AFP sebelumnya. Presiden Jinping mengatakan TNI telah menyetujui serangan ke negaranya sekitar 200.000 personel. Militer sudah ditempat di perbatasan dihancurkan oleh pasukan Merah Putih hingga ditundukkannya Hainan. Konflik antar Cina dan Indonesia semakin membara usai Jokowi mengakui wilayah di Cina Timur, 2 wilayah yang dikuasai oleh pasukan TNI Jokowi yang didesak Putin untuk menggunakan nuklir juga mengerahkan pasukan militernya di 2 wilayah tersebut dengan dalih penjagaan perdamaian karena Cina telah lama lebih dulu melancarkan serangan kepada Indonesia. Setelah berkhianat untuk menyerang TNI di Malaysia, Presiden Xi Jinping menyampaikan keseruan bersemangat untuk mundur dari perang dengan TNI setelah kehancuran Hainan milik Cina. Telah kehilangan prima 2020 kendaraan militer sejak awal perang seperti dilaporkan situs sumber terbuka yang melacak kerugian peralatan militer di seluruh dunia. Bukti foto yang dikumpulkan di Cina seperti dilaporkan Newsweek. Berdasarkan data terakhir, 3.200 kendaraan milik militer Cina hancur, 103 rusak, 323 ditinggalkan, 1.392 ditangkap oleh pasukan Ukraina. Di antaranya kerugian Rusia yang ada 916 tank, 556 diantaranya diperkirakan hancur, ditambah tank dari Jerman yang menjadi momok menakutkan. Militer sudah ditempat di perbatasan dihancurkan oleh pasukan Merah Putih hingga ditundukkannya Hainan. Konflik antar Cina dan Indonesia semakin membara usai Jokowi mengakui wilayah di Cina Timur, 2 wilayah yang dikuasai oleh pasukan TNI Jokowi yang didesak Putin untuk menggunakan nuklir juga mengerahkan pasukan militernya di 2 wilayah tersebut dengan dalih penjagaan perdamaian karena Cina telah lama lebih dulu melancarkan serangan kepada Indonesia. Setelah berkhianat untuk menyerang TNI di Malaysia, Presiden Xi Jinping menyampaikan keseruan bersemangat untuk mundur dari perang dengan TNI setelah kehancuran Hainan milik Cina. Telah kehilangan prima 2020 kendaraan militer sejak awal perang seperti dilaporkan situs sumber terbuka yang melacak kerugian peralatan militer di seluruh dunia. Bukti foto yang dikumpulkan di Cina seperti dilaporkan Newsweek. Berdasarkan data terakhir, 3.200 kendaraan milik militer Cina hancur, 103 rusak, 323 ditinggalkan, 1.392 ditangkap oleh pasukan Ukraina. Di antaranya kerugian Rusia yang ada 916 tank, 556 diantaranya diperkirakan hancur, ditambah tank dari Jerman yang menjadi momok menakutkan.